Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada Minggu Advent keempat. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 41 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa dan raga kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Berlimpah sukacita hatiku
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum kelima hingga ke-10. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jauh dari surga datangnya yang meninggalkan katanya untuk menebus dosa. Terima firman kehidupan yang terindah dari Tuhan. Jangan keraskan hatimu, akuilah kesalahan, datanglah pada Yesus, dengarkanlah panggilannya, jangan tolak kasih-Nya, supaya kau selamat. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal
dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesuslah perlindungan, harta sumber kehidupan, roh dan jiwa seluruh hidupku, Serahkan pada Tuhanku, ku serahkan pada Tuhanku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Diambil dari Roma 15 ayat 7 sampai dengan 13. Kita membaca secara responsoria. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk kepada nenek moyang kita, Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Umat yang percaya, bersatu hatilah, dengarlah firman Tuhan, memberimu bahagia. Kuatkan hatimu, bersatu dalam Tuhan, tetap mengikut Yesus, penebus manusia. Dan janganlah Janganlah kau tiru dunia yang fana, semua akan berlalu dan musnah akhirnya. Arahkan hatimu tetap menuju surga, teguhkanlah iman. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Warta Jemaat Minggu 19 Desember 2021. 1. Nama Minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent keempat dengan topik Immanuel, Allah berserta kita. 2. Pelayanan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu 19 Desember 2021, pendeta fungsional HGBP Mampang Perapatan, Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH melayani di HGBP MT Haryono. 3. QR Kode Peduli Lindungi dalam menjaga dan mencegah penyebaran COVID-19 di perayaan Natal dan Tahun Baru ini diberitahukan kepada jemaat HGBP Mampang Perapatan yang mengikuti ibadah serta kegiatan lain di areal lingkungan gereja wajib untuk melakukan scan atau pindai QR Kode Peduli Lindungi atau dapat menunjukkan kartu vaksin QR Kode
akan disediakan di pintu masuk gereja dan ruangan serbaguna HGBP Mampang Perapatan. Mari kita menjaga dan mendukung bersama protokol kesehatan di lingkungan gereja HGBP Mampang Perapatan. 4. Natal Remaja. Pada hari ini Minggu 19 Desember 2021 mulai pukul 16.30 WIB bertempat di gereja HGBP Mampang Perapatan akan diadakan Natal Remaja HGBP Mampang Perapatan. 5. Natal Naposo Bulung HGBP se-Indonesia. Pada hari Selasa 21 Desember 2021 pukul 18 WIB akan diadakan Natal Naposo Bulung HGBP se-Indonesia secara semi virtual yang bertempat di HGBP Bandung Reformanda dan melalui virtual Zoom dengan meeting ID 860067685114 paskode 2112221. 6. Ibadah Natal dan Tahun Baru HGBP Mampang Perapatan. Natal Keluarga. Pada hari Kamis 23 Desember 2021 pukul 19 WIB adalah Natal Keluarga kepada setiap keluarga untuk mengadakan Natal Keluarga di rumah masing-masing. Acara Natal Keluarga disediakan gereja. Ibadah Malam Natal. Pada hari Jumat 24 Desember 2021 pukul 17 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 19 WIB Bahasa Batak, kita mengadakan ibadah malam Natal atau perpunguan bodari parningotan ni hatutubu ni Tuhan Yesus. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan STT HGBP atau Sekolah Pendeta HGBP. Pesan Natal pertama dan perjamuan kudus. Pada hari Sabtu 25 Desember 2021 adalah Natal pertama atau Pesta Parjolo Parningotan Ari Hatutubu ni Tuhan Yesus. Kita mengadakan kebaktian pukul 7 WIB Bahasa Indonesia, dilanjut dengan perjamuan kudus, dan kebaktian pukul 10 WIB Bahasa Batak dilanjut dengan perjamuan kudus. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial atau Caritas Emergency HGBP. Pesta Natal kedua dan Natal Amaina. Pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 7 WIB Bahasa Indonesia, kita mengadakan kebaktian Pesta Natal kedua dan pukul 9.30 WIB Bahasa Batak dirangkai dengan perayaan Natal Amaina. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk Radio Bonapasogit FM HGBP. Ibadah akhir tahun. Pada hari Jumat 31 Desember 2021 masuk pukul 17 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 19 WIB Bahasa Batak, di gereja ini kita mengadakan ibadah akhir tahun. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan dana pensiun HGBP. Ibadah Tahun Baru Keluarga. Pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 00 WIB adalah ibadah Tahun Baru Keluarga kepada setiap keluarga untuk mengadakan ibadah Tahun Baru Keluarga di rumah masing-masing. Acara Tahun Baru Keluarga disediakan gereja dan dibagikan kepada setiap jemaat hari ini. Kebaktian Tahun Baru. Pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 10 WIB di gereja ini kita akan mengadakan ibadah Tahun Baru
atau parningotan tahun Nai Baru bahasa Batak, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk Katedral Naposo Bulung HGBP. Kebaktian Minggu. Pada hari Minggu 2 Januari 2022 di gereja ini kita mengadakan kebaktian 1 kali bahasa Batak masuk pukul 9.30 WIB. 7. Program kerja Dewan Dak Seksi 2022. Kepada para dewan dan seksi di gereja kita ini untuk segera menyusun program 2022 dengan memperhatikan orientasi pelayanan HGBP tahun 2022, yaitu Tuhan Kesehatan. Program disusun dalam bentuk matriks dengan memuat nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat pelaksanaan, biaya atau pendanaan. 8. Parkir kendaraan. Mohon menjadi perhatian kita bersama untuk memarkir kendaraan di komplek gereja secara teratur dan kendaraan yang parkir di luar kompleks untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Parkir kendaraan disediakan di sumbangsi atau kompleks sekolah di samping gereja. 9. Persembahan tahunan. Diberitahukan kepada jemaat HGBP Mampang Perapatan, bagi yang belum memberikan persembahan tahunan 2021, dimohon untuk dapat memberikan melalui sintua sektor masing-masing. 10. Distribusi almanak dan kalender HGBP 2022. Bagi anggota jemaat HGBP Mampang Perapatan sudah dapat menerima almanak dan kalender HGBP 2022 dengan menghubungi sintua sektor masing-masing. 11. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lain-lain dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu dan mempersatukan kami jemaat HGBP Mampang Perapatan. Bapa, seluruh apa yang kami cita-citakan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan yang selalu menuntun kami dan memberikan yang terbaik di dalam gereja-Mu ini ya Bapa. Bapa, lindungin kami dari penyakit dan jauhkan dari kami penyakit COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan menjagain seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini ya Bapa. Kami berserah kepadamu. Hanya Bapa lah yang dapat melindungi kami dan menyertai kami untuk menjagain kami supaya kami tidak ikut di dalam penyakit COVID itu ya Bapa. Bapa, malam hari ini Natal remaja kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan yang menuntun setiap anggota remaja dapat bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di malam hari ini melalui Natal ya Bapa. Seluruhnya program-program yang kami susun untuk di tahun 2022 bagi seksi dan ketua dewan
supaya Tuhan yang menuntun mereka untuk melakukan program-program itu dan menyusunnya dengan baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Gereja HGBP Mampang Perapatan. Bapak, begitu juga dengan anggota kami yang sakit, yang tidak kami tahu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya Tuhan menuntun mereka dan menjagain. Begitu juga dengan Bapak Pendeta kami, Bapak Banjarnarhot, kami berdoa dan supaya Tuhan selalu menjaganya dan menguatkannya dan memberikan kesembuhan di dalam tubuhnya, ya Tuhan. Tuntunlah keluarga itu dan Tuhanlah yang menjagainya. Kami berserah kepadamu supaya dia dapat melayani kami sebagaimana mestinya, ya Bapak. Begitu juga dengan bangsa dan negara ini, mulai dari pelayan yang terkecil sampai yang tertinggi. Tuhan melindungi mereka dan membimbing mereka untuk melakukan yang terbaik di dalam bangsa ini, ya Bapak. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Bapak, malam Natal yang kami akan mengadakan, Tuhanlah yang menuntun semua umat-Mu dan Tuhan menjagain kami biar jangan sampai ada terjadi sesuatu di dalam malam Natal ini. Atas penyertaan-Mu kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kami. Begitu juga dengan jemaat HGBP seluruh dunia yang ada di dunia ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tetap bersatu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami meminta ampun dosa yang kami perbuat, yang sengaja maupun tidak kami sengaja. Tuhan, lindungi kami dan hapuskan dosa kami ini supaya kami layak menerima berkat-Mu yang akan Kau berikan kepada umat-Mu satu persatu, ya Bapa, sesuai dengan kebutuhan kehidupannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 45 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Dapat bila
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent saudaraku. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar, semuanya sehat bukan? Saya pendeta STP Siahaan, sekarang sudah pensiun, tetapi beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya menjadi preses di distrik Jawa Kalimantan, mungkin masih banyak yang mengingat, saya diberi kesempatan untuk meresmikan HKBP Mampang Perapatan ini menjadi resort yang baru. Waktu itu pendeta Eldarton Simbolon. Horas Madihita Saluhutna. Mari kita menerima firman Tuhan di Minggu Advent yang keempat hari ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 hingga ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk kita. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang lain. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita menghadapi ancaman yang membuat perjalanan hidup kita ke depan itu tidak berjalan mulus, pasti kita akan ragu-ragu, kita akan takut melangkahkan langkah kita ke depan, bukan? Misalnya bila seseorang kehilangan orang tuanya akibat COVID yang lalu, pasti dia takut. Bagaimana saya bisa berjalan ke depan? Bagaimana masa depan saya? Begitu bukan? Tetapi anak itu akan bisa menjadi lega bila ada jaminan dari pemerintah bahwa anak-anak yang kehilangan orang tua akibat COVID akan ditanggung biaya sekolahnya oleh pemerintah dan akan diberi bantuan sosial. Demikian dia bisa mantap melangkah ke depan. Saudaraku, demikian hidup kita ini penuh dengan ancaman. Kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita belum tahu kapan COVID ini akan berakhir. Pemerintah Perancis kemarin mengatakan mungkin masalah yang terbesar di tahun 2022 adalah COVID dengan versi Omikronnya ini. Dan mungkin kita terus berdoa agar tidak terjadi. Tetapi bila kita tidak disiplin mengikuti protokol kesehatan, mungkin sekali hal yang terjadi tahun ini di bulan 7 yang lalu, dan saya termasuk seorang penyintasnya, akan kembali terjadi. Demikian juga dengan ekonomi kita, mungkin akan sulit dipulihkan, membutuhkan waktu yang cukup lama, dan banyak ancaman-ancaman yang lain. Saudaraku, semua ancaman itu bisa membuat kita menjadi takut, menjadi ragu-ragu untuk melangkah ke depan. Lalu apa yang kita butuhkan ketika kita merasa seperti itu? Apa yang kita butuhkan di situasi itu biar kita bisa melangkah mantap menapaki masa depan kita?
Saudaraku, itulah yang mau Tuhan berikan melalui firman-Nya kepada kita hari ini, yaitu Immanuel. Minggu Advent terakhir tahun 2022 ini, Tuhan memberikan kita jaminan Immanuel. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itulah nama yang Tuhan berikan bagi juru selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, anak Allah yang telah menjadi manusia, seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf di Matius 1 ayat 23, bahwa anak yang ada di kandungan Maria itu adalah Immanuel yang sudah dinubuatkan Allah di Yesaya 7 ini. Dialah yang lahir di Betlehem, yang kelahirannya akan kita rayakan beberapa hari ke depan ini. Lalu sekarang, apa makna Immanuel itu bagi kita sekarang ini? Saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus, nats ini terjadi di zaman Ahaz, Raja Yehuda. Ketika itu mereka sangat-sangat khawatir sekali karena mereka diancam oleh dua negara superpower. Itu yang dikatakan di ayat terakhir, di ayat 16 tadi. Yaitu negara Asyur dan negara Babel yang ingin mengokupasi, yang ingin menjajah, mencaplok mereka. Semua rakyat sangat ketakutan. Karena itulah Tuhan mengutus nabinya Yesaya untuk menguatkan hati Raja Ahaz agar dia mau bersandar hanya kepada Tuhan, agar dia mau hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Mengapa? Karena kuasa Asyur dan Babel yang menjadi superpower pada waktu itu tidak seberapa, kecil sekali dibanding dengan Tuhan Allah Yahweh bangsa Israel itu. Tetapi apa hasilnya? Ternyata Ahaz tidak mengindahkannya, tidak mau percaya dengan perkataan itu. Untuk itulah, untuk meyakinkan Raja Ahaz, maka di ayat 11 melalui Yesaya Allah mengatakan supaya Ahaz meminta tanda apapun sebagai jaminan baginya. Namun Ahaz tetap tidak mau. Mengapa? Karena dia lebih percaya kepada kekuatan dirinya sendiri, kepada aliansinya, kepada pertemanannya dengan negara Mesir pada waktu itu. Dan apa hasilnya, saudaraku? Kita baca di ayat 17. Tuhan menghukum Ahaz dan Israel. Karena itulah Tuhan sendirilah yang memberikan sebuah tanda, yaitu tanda Immanuel, seperti bisa kita baca di ayat 14 tadi yang mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel ini seharusnya mengingatkan Ahaz, mengingatkan bangsa Yehuda, mengingatkan seluruh Israel tentang penyertaan Tuhan terhadap nenek moyang mereka selama 40 tahun dari perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, 40 tahun di padang gurun. Tuhan menyertai mereka melalui tiang api di malam hari dan dengan tiang awan di siang hari, membuat hidup mereka tetap nyaman walaupun mereka melewati daerah tandus yang sungguh-sungguh berbahaya. Dan Tuhan membantu mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang menghadang, yang menghambat mereka. Tuhan juga memampukan mereka mengusir bangsa-bangsa yang sudah ada di Kanaan. Dan Tuhan membuat mereka menjadi hidup makmur di tanah Kanaan. Dan membuat mereka menjadi bangsa terbesar, bangsa yang sangat disegani di seluruh dunia ketika itu, di zamannya Daud dan di zamannya Salomo. Semuanya itu terjadi karena Allah berimmanuel, Allah ada beserta dengan mereka.
Karena itulah dengan nama ini seharusnya Ahaz sudah mau bersandar sepenuhnya kepada Allah Yahweh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 700 tahun kemudian Allah merealisasikan janji ini, yaitu ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, lahir dari rahim Maria di sebuah kota kecil di Bethlehem. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Yesus, penyertaan Tuhan bagi umat manusia semakin nyata dan semakin pasti. Mengapa? Karena Allah mengambil bentuk seperti kita manusia biasa yang sama 100% dengan kita. Sehingga di dalam Yesus kita bisa melihat wajah Allah yang tersenyum, wajah Allah yang menangis, melihat tangan Allah yang menyembuhkan segala penyakit, melihat Allah yang menyapa orang-orang yang bersedih, melihat Allah yang marah kepada orang-orang yang menolaknya. Karena di Yohanes 14 ayat 9 Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di dalam Yesus kita bisa merasakan langsung kehadiran Allah di tengah kita, di dekat kita, di dalam kita. Dan walaupun Tuhan Yesus sudah kembali ke sorga, penyertaan Allah itu tetap bagi kita. Karena itu sepanjang zaman Tuhan Yesus ketika naik ke sorga mengatakan, ingatlah aku menyertai kamu setiap hari sampai akhir zaman. Dia hadir sekarang berimmanuel dengan kita di dalam Roh Kudus. Karena itu saudaraku, Immanuel ini meyakinkan kita bahwa Allah ada tetap bersama dengan kita. Allah selalu ada untuk kita. Allah memperhatikan kita. Allah peduli dengan kita. Allah mau campur tangan bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Di televisi sering kita melihat ketika orang begitu mudah berinteraksi, begitu mudah bercanda, begitu mudah bersalaman dengan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Tidak banyak presiden yang seperti itu. Mereka sangat senang orang-orang yang bisa begitu mudah berinteraksi dengan beliau. Begitu senang sekali dan banyak orang memuji hal itu. Tetapi saudaraku, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Immanuel. Karena dengan Immanuel kita manusia yang hina, yang berdosa, yang tidak ada apa-apanya ini, yang adalah debu tanah ini, bisa berinteraksi, bisa bercakap-cakap, bisa berkeluh kesah, bisa curhat, bisa menumpahkan semua unek-unek kita, bisa menumpahkan semua yang membebani hati dan pikiran kita kepada Allah, pemilik segala sesuatu, kepada Allah, penguasa segala sesuatu, kepada Allah yang maha kuasa itu. Itu yang luar biasanya dengan Immanuel. Itulah seharusnya sukacita kita di hari Natal yang segera akan kita rayakan, yaitu Immanuel. Yang kita paling sukacitakan bukanlah pohon Natalnya, bukanlah perayaannya, bukanlah dramanya yang lain-lain, bukan. Tetapi yang membuat kita paling bersukacita di hari Natal adalah karena Allah ada untuk kita. Allah ada beserta kita. Dia mengambil tempat yang sama dengan kita. Bahkan Yesus Kristus, Immanuel itu mau memberikan nyawanya di kayu salib untuk menggantikan kita menanggung derita akibat
dosa kita dan mau membayar lunas seluruh hutang dosa kita dengan darahnya itu, sehingga kita menjadi selamat. Dan bukan hanya itu, dengan kebangkitannya Tuhan Yesus Immanuel itu sudah menyediakan hidup kekal bagi kita. Dan saudaraku, sebenarnya penyertaan seperti itulah yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Kita membutuhkan sesuatu pribadi, seseorang yang bisa menjadi andalan kita. Mengapa? Karena hidup ini penuh dengan masalah. Hidup ini sama seperti orang Israel tadi. Hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan ada hambatan-hambatan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita belum tahu apa yang terjadi di masa depan. Tetapi dari pengalaman dari 2 tahun belakangan ini kita melihat mungkin keadaan masih sulit di tahun depan. Ditambah lagi dengan teman-teman kita yang intoleran. Hampir setiap hari kita mendengarkan bahwa ada penangkapan-penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang membuat teror. Muncul lagi sekarang desakan supaya haram mengucapkan selamat hari Natal dan lain-lain dan lain-lain. Perilaku masyarakat kita sekarang, waduh, setiap hari kita mendengarkan di televisi, waduh, mulu bahasa Batak ngau bulisan col manual accessibilis, sudah lebih iblis manusia dari iblis sendiri. Masakan ustadz memperkosa santrinya sampai sekian puluh orang, tidak ada yang tahu sekian tahun. Dan itu bukan hanya terjadi di mereka, di kelompok kita juga ada seperti itu. Si iblis semakin hebat menebarkan godaan-godaannya, menebarkan kejahatan-kejahatannya. Itu membuat kita akan semakin berat menghadapi hidup ini. Masalah akan terus bermunculan, baik itu masalah biasa, masalah ringan, hingga masalah yang pelik berbelit-belit. Terkadang itu membuat kita tidak tahu harus berbuat apa-apa. Seperti kedatangan pandemi ini datangnya sangat tiba-tiba, karena kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk itu. Kita benar-benar shock. Saudaraku, di saat seperti itu apa yang paling kita butuhkan adalah seseorang pribadi yang bisa menjadi sandaran kita, yang bisa menjadi teman berbagi kita, ya, seseorang yang bisa menjadi teman untuk menguatkan kita. Itulah anugerah terbesar. Dan itulah keajaiban yang paling besar yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia di hari Natal, yaitu Allah yang Maha Kuasa mau bersama dengan manusia, bersolidaritas dengan manusia, menyatu raga dengan manusia, bersahabat dengan manusia. Allah yang maha tinggi di sorga mau meninggalkan tahtanya, meninggalkan kemuliaannya untuk bersama-sama dengan kita, supaya kita mendapat damai sejahtera. Karena itu saudaraku, hari ini firman Tuhan menyerukan kepada kita, apapun yang akan terjadi di masa depan, apapun yang sedang kita alami sekarang, bagaimanapun keadaan kita hari ini dan hari depan, ingat satu hal, bersandarlah hanya kepada Immanuel. Pegangan ini membuat kita bukan hanya mampu bertahan, tetapi kita akan mampu menapaki masa depan dengan langkah yang pasti, dengan langkah yang mantap. Seperti anak-anak ya. Saya ingat jelas ketika saya masih anak-anak di kampung.
Kalau disuruh malam-malam jalan apalagi melewati kuburan, kita sangat takut sekali, bukan? Tetapi ketika ayah kita ada di dekat kita, wah, kita lari-lari begitu. Dan kita tidak takut apapun karena ada ayah kita di dekat kita. Seperti itulah seharusnya. Saudaraku, kita akan segera memasuki tahun 2022. Seperti yang saya katakan tadi, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ingat satu hal. Tuhan ada beserta kita, ada untuk kita, membantu kita, menguatkan kita, menyelamatkan kita, menenangkan kita, menghadapi segala kekhawatiran, segala kesulitan, segala ketakutan. Mengapa? Karena dengan menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, maka Tuhan Yesus bukan hanya tahu seluk-beluknya sorga lagi, bukan. Tetapi Tuhan tahu dan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Karena Dia jugalah yang mencipta kita. Yohanes 1 itu. Dialah yang mencipta kita karena Dialah firman Allah, pencipta seluruh dunia ini. Dia yang mencipta kita sehingga Dia tahu persis kita. Dari A sampai Z, Dia tahu tentang kita. Dia lebih tahu tentang kita ketimbang kita tahu tentang kita. Karena itu setiap kita mengalami masalah, Dia sudah tahu. Dia sudah siap untuk menyelesaikannya bagi kita. Itulah pegangan yang kokoh bagi kita. Tetapi persoalan, saudaraku, mungkin ada pada kita. Yaitu, apakah kita mau didekatinya? Apakah kita mau menjadi sahabatnya? Apakah kita mau mengulurkan tangan kita untuk kedatangannya? Apakah kita mau membuka diri kita agar menjadi sahabat bagi Dia? Tetapi ingatlah apa yang dikatakan pemazmur. Di Mazmur 73 ayat 28, saya baca di bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, tetapi bagiku sungguh baiklah berada dekat Allah. Tuhan Allah kujadikan tempat perlindunganku. Utukudo hasol hoton tu debata, katanya di bahasa Batak. Mengapa saya harus tekankan ini? Karena ketika Yesus ada lahir di Bethlehem, melayani di tanah Palestina, tidak sedikit orang yang tidak mau menjadi sahabatnya, bahkan menolak Dia, bahkan sampai membunuh Dia. Padahal Dia adalah datang untuk mereka. Bukankah masih banyak orang di zaman kita sekarang seperti itu? Bukankah masih banyak orang yang masih menutup hatinya untuk Yesus? Bukankah masih banyak orang yang menolak Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya? Bukankah masih banyak orang yang membenci dan membunuh Tuhan Yesus yang datang menghampirinya, yaitu dengan perilaku mereka yang mengikuti jalan si iblis? Bukankah masih banyak orang sekarang yang seperti Raja Ahaz yang hanya mengandalkan, yang arogan, mengandalkan kuasanya, merasa dirinya mampu, merasa dirinya tidak memerlukan bantuan dari Allah. Tetapi lihat hasil mereka, saudaraku. Hasil mereka adalah kehancuran. Karena itulah hari ini di minggu Advent yang terakhir ini hendaklah kita menyerukan, selamat datang Yesus. Selamat datang Allah yang mau bersama-sama dengan saya. Sehingga saya tidak takut menghadapi apapun yang terjadi di depan. Walaupun saya kehilangan segala sesuatu, walaupun saya kehilangan hartaku, kehilangan popularitasku, kehilangan kesehatanku, dan walaupun nyawaku sekalipun meninggalkan diriku, satu yang pasti bagiku dan satu yang paling kuperlukan dalam hidup ini adalah Immanuel, Allah
tetap bersama dengan aku. Itulah yang terutama dan itulah yang terindah bagi kita. Tetapi memang saudaraku, Yesus tidak pernah memaksa kita untuk menerima Dia. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa masuk kepada kita, tidak. Tetapi di Wahyu 3 ayat 20 dikatakan bahwa Tuhan Yesus setiap saat mengetok pintu hati kita, mengetok pintu diri kita, mengetok pintu kepribadian kita. Kapan kita membuka, maka Dia pasti masuk dan dikatakan aku akan makan bersama-sama dengan Dia. Jadi bukan Tuhan Yesus yang tidak mau, tetapi persoalan adalah di kita. Bila kita membiarkan Dia masuk dan membiarkan Dia leluasa turut campur dalam hidup kita, pasti Tuhan Yesus akan menjadi sahabat dan pahlawan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Berilah Roh Kudus memeteraikannya di hati kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak takut, karena kami percaya Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Dan kami didorong untuk mau menghadirkan Allah bagi semua orang, terutama mereka yang menderita, yang bergumul dan yang bersedih. Ya Tuhan, kuatkanlah kami mempersiapkan hati kami menyambut kedatangan Yesus, sehingga kami tidak sibuk dengan perayaan-perayaan lahiriah, tetapi kami mau menjauhkan segala penghalang dengan pertobatan yang tulus, agar Yesus lahir di hati kami. Bapa di sorga, Bapa yang maha kuasa dan maha baik, berkatilah seluruh umat-Mu di HKBP Mampang Perapatan ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit, terutama Amang Pendeta Resort kami, Pendeta Sang Hormat Banjarnahor, dan Amang Sintua Sinurat, mantan guru huria kami yang sekarang terbaring di rumah sakit. Bapa, Engkau tabib yang maha kuasa, jamah tubuh mereka. Salurkan kuasa-Mu untuk membuang segala sakit dan penyakit dan mengembalikan kesehatan yang prima bagi mereka. Teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Ya Bapa yang maha kuasa, berikan juga kekuatan bagi mereka yang sedang bergumul dan menderita. Hiburkanlah mereka yang sedang bersedih. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan atas keluarga yang sudah lama merindukan anak lahir di tengah keluarga mereka. Seperti Engkau mengingat Rahel, ingatlah mereka Tuhan dan bukalah kandungan mereka dan lahirkanlah anak yang sehat bagi mereka. Kami berdoa juga, berikanlah jodoh bagi mereka yang sudah lama mengharapkannya. Berikanlah juga pekerjaan bagi mereka yang mencari pekerjaan. Berkatilah ya Tuhan pekerjaan kami. Berilah keberhasilan bagi semua usaha, bagi semua pekerjaan, bagi semua studi dan pelayanan kami yang sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Berkatilah saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran. Biarlah mereka semakin bijak menggunakan hari-hari hidupnya. Berikan mereka panjang umur. Berkati juga mereka yang berulang tahun pernikahan. Kokohkan pernikahan mereka dengan ikatan kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang maha baik. Engkau Allah yang sanggup melakukan segalanya bagi kami, melebihi apa yang bisa kami minta, karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor
594 ayat yang pertama dan seterusnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan umat-Mu ini, dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Serahkan pada
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penetua, bibelfrau, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangilah mereka yang berada di dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkanlah Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang yang percaya, yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.